It's so sweet, don't you? Teman-teman semua, balik lagi bersama aku Fernanda Tiasian. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin apa sih karakteristik dari public speaking dan kesalahan yang sering terjadi pada public speaking dan bagaimana cara menanggulangi kesalahan pada public speaking. Simak ya, kakak. Sampai pada pembahasan yang pertama teman-teman, yaitu karakteristik pada public speaking. Jadi, karakteristik pada public speaking adalah suatu hal yang bersifat formal teman-teman. Jadi, sudah direncanakan dan selalu digunakan oleh sang pembicara untuk menyampaikan idenya dan terdapat sasaran audiens atau pendengar yang bertujuan untuk mendengarkan suatu ide yang disampaikan oleh sang pembicara tersebut, teman-teman. Gitu. Selanjutnya yaitu teori dasar untuk memulai dan mengakhiri public speaking. Teman-teman simak ya videonya. Tarang. Teori dasar untuk memulai dan mengakhiri public speak. Pertama, start merupakan kemampuan membuka, menggebrak, memecah suasana untuk memulai berbicara. Kedua, build a bridge. Sebelum kita memulai suatu pembicaraan, kita harus membuat suasana merasa rileks dan lawan. Bicara kita tertarik untuk topik yang akan dibicarakan. Ketiga, for instance. Pada bagian ini kita menyampaikan isi pokok pembicaraan dengan jelas kepada lawan bicara seperti merealisasikan contoh-contoh nyata kepada lawan bicara. Keempat, so what? Untuk mengakhiri pembicaraan, biasanya ditutup dengan langkah-langkah. Tidak lanjut bisa berupa kesimpulan ataupun poin-poin penting atas pembicaraan yang kita lakukan sejak awal sehingga pembicaraan ini terdapat pembukaan dan penutupan yang jelas. Udah nyimak kan bagaimana sih teori untuk memulai dan mengakhiri pada public speaking? Ternyata saat kita sudah memulai dan mengakhiri public speaking, masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan pada public speaking yang lumrah atau umum terjadi pada kita semua. Entah itu karena kurang menguasai materi, atau kurang percaya diri, ataupun merasa gugup diri kita pada saat public speaking. Untuk itu, kita harus mengevaluasi diri kita agar kemampuan public speaking kita makin membaik. Ini merupakan suatu kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi pada public speaking. Simak ya. Berikut 5 kesalahan pemula saat public speaking. Pertama, mata tidak melihat ke arah audiens. Kedua, tidak memakai pergerakan tangan. Ketiga, bermuka datar dan kurang mengekspresikan diri. Keempat, kurang berinteraksi dengan audiens. Kelima, berbicara terlalu cepat bahkan terlalu pelan. Dan sekarang kita lihat statistik performa Manchester United dan Tottenham Hotspur. Itu salah. Kok Liverpool Everton? 2-1 untuk Spain. Yes, good. Nice. Gadis itu bernama Skyborn, bahkan Skyborn, maaf. Bentar ya, sinyalnya susah banget. Tadi kan di situ aku udah menyebutkan apa aja sih kesalahan yang sering terjadi pada public speaking serta contoh video pada saat kesalahan public speaking tersebut terjadi. Oleh karena itu, aku bakal ngasih tips deh buat teman-teman semua bagaimana sih cara belajar public speaking yang baik dan benar. Disimak ya, oke? 7 tips belajar public speaking yang baik untuk pemula. Pertama, kuasai materi yang akan disampaikan. Kedua, kenali audiens. Keakraban dengan audiens merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam public speaking. Ketiga, tetap tenang dan jangan gugup. Keempat, lakukan interaksi dengan audiens. Kelima, ambil jeda saat menjelaskan materi. Keenam, sisipkan humor. Ketujuh, bicara secara perlahan. Di penghujung video kali ini ya, makasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Dan jangan lupa ya, kita belajar sama-sama untuk melakukan public speaking yang baik dan benar. Untuk itu, cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.